Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi rekan-rekan sekalian di mana saja berada. Mudah-mudahan pada saat ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada sesi ini kami akan menyampaikan informasi tentang jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi bisa Anda pilih untuk penentuan jurusan, yaitu jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sebelum kita memulai sesi ini, ada baiknya bantu dulu subscribe channel ini dan tekan juga tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Kami akan menyampaikan informasi terpenting untuk Anda pada tiap harinya. Oke. Jadi pada zaman sekarang ini, jurusan yang mudah untuk mendapatkan peluang kerja adalah jurusan yang banyak dicari oleh para calon mahasiswa. Tapi banyak orang belum mengetahui jurusan apa saja yang mudah untuk mendapatkan peluang pekerjaan setelah menamatkan pendidikan. Sebenarnya tiap jurusan mungkin mudah untuk mendapatkan peluang kerja, mungkin mudah. Tapi menurut pengalaman kami dan dengan beberapa alasan yang menurut kami bisa dimengerti, ada beberapa jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Asalkan ini ada beberapa kriteria yang saya sampaikan di sini. Satu, kriterianya asalkan Anda, nomor satu itu setiap mahasiswa atau alumni harus benar-benar paham dengan ilmu yang dipelajari. Jadi apabila dalam perkuliahan tersebut apa yang diajarkan oleh dosen itu Anda harus paham dengan ilmu yang telah diajarkan. Nah, yang kedua, di samping ilmu Anda harus aktif berkreasi selama kuliah. Kan di tempat perkuliahan tersebut ada organisasi mahasiswa seperti BEM, ada UKM, ada pokoknya himpunan macam-macam. Jadi Anda harus ikut aktif dalam organisasi kemahasiswaan tersebut. Nah, nomor tiga yaitu dalami ilmu teknik komunikasi dan entrepreneur. Jadi ilmu komunikasi itu penting, entrepreneur itu juga penting. Jadi coba kamu dalami, yang tujuan nanti Anda bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa memanfaatkan peluang untuk setelah mendapatkan pendidikan. Yang keempat lagi, Anda harus aktif berbahasa Inggris dan dalami ilmu informatika. Berarti zaman sekarang ini bahasa Inggris itu sudah harus Anda kuasai. Karena pekerjaan itu bukan dalam negeri saja, tapi di luar negeri. Dan itu minimal bahasa Inggris harus Anda kuasai. Kalau bisa ada beberapa bahasa yang Anda kuasai, jadi Anda akan lebih mudah untuk mendapat pekerjaan. Dan juga ilmu informatika. Jadi zaman sekarang ini kan udah zaman digital. Berarti ilmu informatika itu sangat berperan penting dalam dunia pekerjaan. Jadi saya usulkan Anda juga mendalami ilmu informatika. Yang kelima, bersikap ilmu padi. Ya. Apa itu ilmu padi? Tidak sombong dan jujur. Jadi kalau Anda sudah punya ilmunya dibagi-bagi dan tidak sombong. Nah, yang paling penting di sini itu kejujuran. Jadi kejujuran itu kalau bagi saya itu nomor satu, itu kejujuran. Nomor 6 lagi. Nomor
6 itu Anda harus multi talenta. Jadi pada zaman sekarang ini Anda harus tidak hanya bisa tidak hanya bisa menguasai satu ilmu. Jadi kalau bisa ada ilmu yang lain, Anda juga harus kuasai. Nah, itu yang namanya multi talenta. Jadi kalau kita punya multi talenta, pekerjaan itu akan mudah kita raih. Karena suatu instansi atau perusahaan, mereka melihat bagaimana tentang calon karyawan yang akan direkrut, dia akan pelajari. Jadi kalau Anda multi talenta, itulah positif untuk Anda bisa cepat diterima di suatu instansi atau perusahaan. Yang ketujuh itu taat dan selalu berdoa. Nah, Anda harus jadi orang yang taat, harus jadi orang yang alim, dan selalu berdoa dengan apa yang dicita-citakan. Jadi apabila Anda terapkan rumus yang 7 di atas, Anda akan percaya diri bahwa tidak pun bekerja dengan orang lain, peluang kerja saja akan bisa Anda ciptakan. Peluang kerja saja bisa Anda ciptakan untuk orang lain bisa bekerja di tempat yang peluang kerja yang bisa Anda ciptakan. Selanjutnya, mari kita masuk kepada jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan serta alasan-alasannya. Pertama yaitu jurusan ilmu komputer. Pada zaman sekarang ini semua telah mempergunakan komputer. Kalau zaman dahulu, zaman saya itu masih memakai mesin ketik. Jadi tiap hari itu heboh itu di lapangan. Jadi selalu memakai mesin ketik. Dan terakhir ada juga mesin ketik listrik. Tapi sekarang udah jarang dipakai. Sekarang pada umumnya orang memakai komputer. Di apa saja yang namanya kantor harus memakai komputer. Mulai dari pokoknya apa saja yang namanya kantor. Bahkan komputer pada saat ini juga sudah harus dimiliki oleh masyarakat per keluarga, apalagi untuk kebutuhan bisnis. Jadi rasanya tidak ada salahnya apabila jurusan ilmu komputer adalah jurusan yang termasuk ke dalam jurusan yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan persyarat ketujuh, teori yang harus Anda kuasai selama perkuliahan bisa diterapkan dengan baik. Itu ilmu komputer adalah saya rasa paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau ditanya masalah gaji, itu tergantung kepada besar kecilnya tempat kerja yang Anda dapatkan. Kalau masalah gaji ya seperti itu. Yang penting ini jurusan ini adalah mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, terus lagi ada jurusan pendidikan dokter. Jurusan pendidikan dokter adalah juga suatu jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, gitu. Kenapa demikian? Kesehatan hal utama bagi seorang untuk bisa sukses. Jadi kalau bisa sukses itu kita harus jadi orang sehat. Kalau udah sakit-sakitan, gimana mau jadi sukses? Nah, setiap orang Indonesia pasti butuh sehat, dan pasti setiap orang tersebut menderita pernah sakit. Tidak ada orang yang sehat dari terus menghadap, dan dia akan berobat supaya sehat. Ya, itu kan memerlukan dokter. Nah, rumah sakit, klinik kesehatan,
perusahaan kesehatan, perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan tenaga kesehatan seperti dokter. Sedangkan ilmu pendidikan dokter ini tidak bisa dikerjakan oleh tamatan dari jurusan lain. Jadi kalau untuk dokter hanya ya, untuk kesehatan itu hanya ya dokter, tidak bisa dari orang teknik, orang hukum, tidak bisa menggantikan profesi dia sebagai dokter. Bahkan untuk Indonesia saja saat ini masih kekurangan dokter. Jadi wajar juga kalau seandainya jurusan pendidikan dokter termasuk jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau gaji dokter Anda tahu saja jumlahnya sangat besar, apalagi dokter spesialis. Nah itu berarti yang kedua pendidikan dokter. Yang ketiga yaitu jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi Anda akan diajarkan bagaimana tentang pembukuan keuangan. Setiap perkantoran, baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta pasti butuh untuk pembukuan keuangan. Jadi di mana saja perkantoran, baik di dalam ataupun di luar negeri, adalah peluang besar untuk Anda bisa bekerja. Pasti ada pembukuan keuangan tiap instansi atau kantor itu. Jadi juga tidak salah kiranya apabila akuntansi termasuk kepada jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau gaji Anda juga tergantung kepada besar kecilnya instansi tempat bekerja yang Anda dapatkan. Nah, nomor 4. Jurusan yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan yaitu jurusan teknik sipil. Di jurusan teknik sipil Anda akan diajarkan mengenai struktur bangunan, mengenai teknik fondasi, mengenai teknik rekayasa jalan, mengenai hidrolika atau masalah pengolahan air, mengenai survei dan pemetaan, mengenai manajemen rekayasa konstruksi, dan yang lain. Nah, setiap instansi kantor pemerintah ataupun swasta pasti pembangunan ataupun pembangunan ataupun direhab itu pun harus diserahkan oleh orang-orang yang berilmu sipil. Jadi ada pembangunan suatu gedung, perehaban suatu gedung, pembangunan jalan, perehaban suatu jalan, itu harus dikerjakan oleh orang sipil. Selanjutnya, setiap keluarga yang sudah agak mapan pasti kepingin untuk membangun rumah. Itu pun rumah tersebut harus diselesaikan oleh orang-orang sipil. Berapa banyak keluarga di Indonesia? Berapa banyak keluarga baru yang bikin rumah? Bagi yang memiliki ilmu sipil, kamu juga bisa menjadi kontraktor dan juga bisa untuk menjadi konsultan. Ataupun Anda juga bisa bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta. Jadi, saking banyaknya peluang kerja di jurusan teknik sipil ini, tidak ada salahnya jika jurusan teknik sipil juga termasuk ke dalam jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, selanjutnya, pekerjaan ilmu sipil hanya bisa diselesaikan oleh orang sipil. Tidak mungkin orang hukum membuat gedung, atau tidak mungkin orang pertanian bikin gedung. Jadi pekerjaan sipil juga hanya bisa diselesaikan oleh orang sipil. Selanjutnya nomor 5 yaitu ilmu hukum, jurusan ilmu hukum. Di ilmu hukum juga mempunyai segmen pasar tersendiri seperti di kejaksaan, peradilan, notaris, pengacara. Setiap kementerian juga butuh orang hukum untuk membuat legal drafting setiap peraturan dan aturan di kementerian tersebut. Selain dari segmen pasar yang hanya diisi oleh orang hukum,
Orang hukum juga dibutuhkan untuk setiap perkantoran, baik pemerintah ataupun swasta. Pekerjaan orang hukum di perkantoran tersebut juga membuat aturan-peraturan. Jadi jurusan hukum ini juga lapangan kerjanya sangat luas. Nah, sekarang terlihat jelas bahwa jurusan hukum adalah wajar jika termasuk ke dalam jurusan yang mudah untuk mendapatkan peluang kerja. Kalau ditanya masalah gaji, sekali lagi juga beragam, tergantung kepada di mana Anda mendapatkan pekerjaan, atau di perusahaan besar atau perusahaan kecil. Itu urusan kemudian. Yang keenam jurusan sistem informatika. Pada zaman sekarang ini terkenal dengan zaman digital. Pada umumnya pekerjaan diselesaikan dengan memakai aplikasi untuk memudahkan pekerjaan. Kedepannya lagi pekerjaan dengan sistem informasi ini akan berkembang secara pesat. Pekerjaan sistem informasi ini bisa berupa startup, pembuatan aplikasi, pekerjaan jaringan, dan pekerjaan pengaman jaringan, dan lain-lain. Pada saat ini tamatan sistem informasi ini terbilang sedikit. Sedangkan untuk masa yang akan datang, pekerjaan mengenai sistem informasi ini sangat dibutuhkan untuk perkantoran pemerintah atau perkantoran swasta. Jadi tidak ada salahnya jika jurusan sistem informasi ini adalah termasuk kepada jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Pada umumnya gaji Anda dari tamatan jurusan sistem informasi ini bergaji tinggi biasanya. Dan jika terkadang tergantung juga dengan besar kecilnya tempat pekerjaan yang Anda dapatkan. Nah, selanjutnya nomor 7, jurusan yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu jurusan keperawatan. Nah, jurusan keperawatan adalah jurusan yang pekerjaannya adalah merawat orang lain. Jadi pekerjaan perawat ini biasanya banyak yang di rumah sakit, klinik, ataupun perawatan khusus. Pekerjaan dari jurusan keperawatan ini juga tidak akan dikerjakan oleh jurusan lain. Soalnya di bidang rawat-merawat hanyalah perawat yang lebih mengetahui. Perawat ini juga dibutuhkan di puskesmas, tempat praktik dokter, dan lain-lain sebagainya. Jadi jurusan keperawatan ini adalah juga termasuk jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan yaitu kebidanan. Ilmu kebidanan ini adalah suatu ilmu yang mempelajari persalinan atau membantu para ibu hamil untuk melahirkan anak. Ilmu membantu persalinan itu hanya bisa dikerjakan oleh para bidan ataupun oleh dokter. Jadi setelah menamakan di jurusan kebidanan, Anda bisa saja bekerja di rumah sakit, klinik, ataupun buka praktek sendiri. Selain di kota, di desa pun sangat dibutuhkan bidan, dinamakan dengan bidan desa. Untuk saat ini pekerjaan bidan ini masih banyak yang belum terisi, terutama di daerah Indonesia bagian timur. Jadi tidak salah kiranya jika jurusan kebidanan termasuk ke dalam salah satu jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau untuk gaji dari bidan ini telah ada aturan pemerintah atau aturan masing-masing instansi tentang penggajian untuk bidan tersebut. Nomor 9 lagi, jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan itu jurusan Kesmas. Jurusan kesehatan masyarakat juga sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
Di jurusan Kesmas ini Anda akan diajari epidemiologi, pengelolaan rumah sakit, K3, dan lain-lain. Pekerjaan dari jurusan Kesmas ini bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di Dipnaker, dan lain sebagainya. Di jurusan Kesmas ini juga Anda akan diajarkan tentang gizi klinis. Jadi pada saat ini ilmu mengenai kesehatan masyarakat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun dengan pemerintah daerah. Jadi jika tidak ada juga salahnya apabila jurusan Kesmas termasuk jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau ditanya masalah gaji, nah kita juga harus melihat di mana seorang tamatan Kesmas itu bekerja. Selanjutnya masalah penggajian juga telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya nomor 10 itu jurusan teknik mesin. Pada industri maju baik di dalam ataupun di luar negeri, itu baik di pabrik ataupun yang kita pakai sehari-hari pada umumnya memiliki mesin. Pada pekerjaan mesin ini Anda bisa sebagai yang merencanakan, sebagai pelaksana perawatan ataupun perancangan mesin. Anda bisa bekerja di bengkel, di pabrik, perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta. Dan juga dari skill di jurusan teknik mesin yang Anda dapat, Anda juga bisa menciptakan peluang kerja untuk orang lain. Jadi seandainya Anda telah menambahkan pendidikan di jurusan teknik mesin dan Anda terapkan teori yang saya sampaikan sebelumnya yang sebanyak 7 buah itu, lapangan pekerjaan akan mudah untuk Anda dapatkan. Jadi dari pengalaman saya, jurusan teknik mesin termasuk kepada 10 jurusan yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Wajar juga jurusan teknik mesin ini masuk ke 10 jurusan yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Demikian yang dapat kami informasikan. Sebenarnya semua jurusan mudah untuk mendapatkan peluang kerja. Tetapi dari analisa yang telah kami sampaikan di atas beserta alasan-alasannya, wajar rasanya bahwa 10 jurusan di atas paling mudah alumninya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, seandainya informasi di atas ada manfaatnya untuk Anda, bantu juga untuk subscribe channel ini dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Selanjutnya atas perhatian dan dukungan Anda kami ucapkan terima kasih. Dan akhirnya kami tutup sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.